Jumpa lagi dengan saya, Power semua. Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini aku mau bahas untuk gagal bayar di aplikasi pinjaman online yaitu Uku ya. Soalnya dari teman-teman nih di minggu-minggu ini banyak yang menanyakan ya untuk telat bayar di aplikasi Uku ya, seperti itu. Oke, maka dari itu aku mau bahas ya. Jadi apa sih resikonya kalau kita gagal bayar di aplikasi tersebut ya, seperti itu. Yang pertama aku bahas dari aplikasinya dulu ya. Jadi untuk aplikasi Uku ini legal ya, berizin di OJK. Bisa Anda cek langsung ya di daftar perusahaan fintech lending berizin ya, di alamat langsungnya di website resmi OJK. Di situ bisa Anda cari ya untuk nama sistem elektroniknya yaitu Uku. Lalu untuk alamat websitenya yaitu ukuindo.com ya. Lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Teknologi Merlin Sejahtera ya, seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman yang kadang menanyakan ya, aplikasi ini legal atau ilegal sih? Jawabannya legal ya, berizin di OJK, seperti itu. Ini juga aku mau bahas ya, dari teman-teman banyak yang ngirimin penagihan dari aplikasi Uku ya. Jadi ini yang udah telat bayar kadang dikirim pesan ya, pesan penagihan. Oke, ini salah satu contohnya ini ya. Aku mau bacain ya. Di sini keterangannya ya. Ini contoh perjalanan tim penagihan yang akan melakukan penagihan ke nasabah lain, Pak atau Bu ya. Anda mau pembayaran dengan cara yang seperti apa ya? Jangan sampai nantinya tim lapangan kami juga mendatangi tempat Anda saat ini untuk meminta kejelasan pembayaran Anda di aplikasi Uku ya. Berikan kejelasan mengenai pembayaran Anda, karena jika tidak ada respon sama sekali dari Anda, maka data Anda akan langsung kami alihkan ya. Jadi di sini ceritanya ada foto ya, orang lagi katanya lagi dikunjungi nih ya. Jadi ini untuk berikutnya ya. Ini sedang melakukan penagihan ke nasabah lain ya. Ini jadi ceritanya lagi mengunjungi ke nasabah lain, seperti itu. Ini dari teman-teman banyak yang ngirim pesan seperti ini ya, dan ternyata untuk fotonya sih sama ya, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada persamaan juga ya, dapat penagihan dari aplikasi Uku lalu ada foto-fotonya yang seperti ini ya. Jadi ini kadang bikin panik ya kalau ditagih seperti ini. Lalu bukan ini aja ya. Lalu ini juga ada lagi ya penagihan dari Uku. Contohnya seperti ini ya. Ini di sini mau aku bacain ya. Ini kami sedang rapat membicarakan nasabah yang bermasalah seperti Anda ya. Pastikan jangan sampai nama Anda di list nasabah bermasalah yang datanya akan dialihkan ke pihak penagihan selanjutnya ya, seperti itu. Jadi di sini kalau untuk foto ini ceritanya nasabah ini sedang rapat ya, membicarakan nasabah yang bermasalah, seperti itu. Dari teman-teman banyak yang ngirimin penagihan seperti ini ya. Jadi kadang memang kalau kita baru telat bayar ya, pasti panik ya, apalagi di kirim pesan penagihan yang bentuknya seperti ini ya, seperti itu. Lalu juga ada orang lagi naik mobil juga ada ya. Ini contohnya. Jadi dari Uku ya, dengan Anda diam itu tidak akan menyelesaikan tagihannya. Kebetulan tim kami dekat dengan lokasi rumah Anda ya. Jadi ini debt collector ceritanya lagi di perjalanan ya, seperti itu. Ini juga dari Uku. Tapi setahu saya kalau namanya DC ya, kolektor lapangan,
Itu biasanya sih pakai sepeda motor ya guys. Kalau pakai mobil sih ada tapi jarang mungkin ya. Apalagi untuk ini untuk DC lapangan ya pakai mobil. Kalau menurut saya DC datang ke rumah itu biasanya pakai motor ya, jarang yang pakai kendaraan roda 4 ya. Apalagi untuk di kota ya pastinya kan macet ya. Pasti mempertimbangkan ya untuk biaya atau transportnya ya seperti itu. Apalagi kalau pakai mobil kan pastinya habis biaya banyak ya seperti itu. Lalu yang kedua, kalau di kota pastinya banyak macet ya. Kalau pakai mobil yang harusnya udah berkunjung ke mungkin 10 orang ya, kalau pakai mobil macet sehari paling bisa dapat 1 orang 2 orang penagihan aja ya seperti itu. Jadi dari teman-teman ya banyak yang ingin seperti ini, tapi ini ditunggu nggak datang ya guys seperti itu. Jadi kalau ini masih sebatas gertakan aja ya, misalkan Anda di chat atau di telepon, ini saya lagi di jalan atau mau berkunjung ke rumah, itu sejauh ini masih sebatas gertakan aja ya. Soalnya sebelumnya udah pernah aku bahas ya untuk gagal bayar di aplikasi UKU sekitar 6 bulan yang lalu. Sampai dengan saat ini untuk informasinya sih belum ada yang dikunjungi ya seperti itu. Memang kalau penagihannya sih katanya mau berkunjung ke rumah ya, tapi sejauh ini ditunggu itu nggak datang ya. Jadi buat teman-teman nggak usah panik ya. Jadi belum ada di lapangannya ya seperti itu. Lalu juga banyak yang menanyakan ya, apakah akan sebar data ya atau menghubungi nomor di luar kontak darurat. Jawabannya enggak ya guys. Paling menghubungi ke kontak darurat ya atau nomor yang kita cantumkan di dalam aplikasi ya. Ini di sini juga ada contohnya ya, yang menghubungi ke kontak darurat. Ini mau aku bacain ya. Di sini ya, selamat sore ya kepada Bapak Ibu ya. Tolong sampaikan kepada Bapak Ibu, ini ada namanya ya, saya privasi, agar tagihan di aplikasi UKU segera dibayarkan. Sudah kami hubungi tetapi tidak ada respon. Pihak kami akan datang ke rumahnya besok untuk ambil tagihannya karena sudah lama keterlambatannya. Terima kasih ya. Jadi ini ceritanya menghubungi ke kontak darurat ya. Tolong sampaikan kepada ya untuk membayar tagihannya di aplikasi UKU ya seperti itu. Kalau nggak dibayar akan datang ke rumah seperti itu ya. Nah ini kadang juga bikin panik ya. Kalau Anda nyantumin kontak darurat, tapi kadang orangnya yang kurang nggak paham soal pinjol ya, mungkin akan ikut-ikutan panik ya seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau misalkan Anda telat bayar di aplikasi pinjaman online, untuk mengantisipasi ya supaya temennya yang dijadiin kontak darurat nggak ikut-ikutan panik. Jadi sebelum menghubungi, Anda kasih tahu dulu ya kalau Anda sedang punya utang di pinjol seperti itu. Kenapa? Soalnya supaya nggak ikut-ikutan panik ya. Kadang yang punya utang panik, lalu temennya yang dijadiin kontak darurat juga ikut panik ya. Kadang kan ada yang awam nggak tahu soal pinjol seperti itu. Kalau dapat pesan-pesan seperti ini pastinya akan ikut-ikutan panik ya. Maka dari itu saran saya, sebelum menghubungi ke kontak darurat ya, Anda kasih tahu dulu ya seperti itu. Kecuali mungkin teman atau saudara yang dijadiin sebagai kontak darurat, nah itu sama-sama udah ngerti ya, sama-sama udah tahu sih nggak apa-apa ya seperti itu. Oke, yang jelas untuk gagal bayar di aplikasi UKU, yang pertama untuk DC lapangan itu belum ada ya seperti itu. Lalu yang kedua, untuk sebar data atau menghubungi nomor di luar kontak darurat juga enggak ya, paling ke nomor-nomor yang ada cantumkan di aplikasi ya atau kontak darurat seperti itu. Lalu saran saya buat teman-teman ya yang sekarang gagal bayar, nggak perlu panik ya seperti itu.
Untuk resikonya paling kesulitan untuk melakukan pinjaman ya di fintech lain ya, seperti itu. Kalau menurut saya sih, kalau Anda gagal bayar dan lalu kedepannya mungkin nggak bisa minjem lagi ya, ini kita ambil hikmahnya aja ya, seperti itu. Saya yakin kalau sekarang Anda gagal bayar lalu kedepannya Anda nggak bisa ngutang lagi, ya mungkin jadiin sebagai pengalaman, ambil hikmahnya. Dan saya yakin kalau Anda sudah nggak bisa minjem lagi ya, justru entarnya Anda akan terjauh yang namanya riba ya, seperti itu. Dan kehidupan Anda akan jauh lebih baik ya, kalau tidak lagi berurusan dengan yang namanya utang piutang ya, seperti itu. Mungkin sekarang kalau Anda belum bisa bayar dan takut ya, seperti itu. Tapi kalau memang tidak ada kemampuan untuk membayar ya, kalau menurut saya sih jangan memaksakan ya, seperti itu. Mending Anda sekarang fokus usaha kerja ya. Suatu saat Anda punya rezeki, bisa Anda sisihkan ya untuk mencicil, syukur bisa membayar lunas ya, seperti itu. Dan kalau Anda keberatan dengan bunga atau dendanya yang semakin besar, Anda mungkin bisa negosiasi ya, minta keringanan untuk bayar pokok pinjamannya aja lunas ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.